Sini kalau siang asik, kan kalau malam ya horornya jangan ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini hari Jumat tanggal sekian bulan Juni 2020. Saya lagi ada di kampus MMTC ini, di kampus 2 atau kampus bagian belakang. Saya di depan pendopo. Pendoponya masih seperti dulu, cuman yang beda sekarang di depannya ada cuci tangan. Ada SOP ya nih. Sekarang protokolnya di mana-mana harus ada cuci tangan. Ini kalau lagi kondisi normal sini jadi tempat makan favorit ya. Buat yang belum pernah masuk, karena itu kampus 1 terus ada jalan aspal, terus ada gerbang masuk ke kampus 2. Itu di sebelah selatan ya, sebelah selatan ada masjid, terus seberangnya masjid ada pos satpam, pos security. Nah, belakangnya pos security itu ada semacam rumah dinas. Rumah dinas kalau di sini kode ruangannya WKP ya. Terus ini ada kantin perjuangan atau Kopma STMM, nggak tahu ini sekarang namanya yang mana, kantin atau Kopma. Yang jelas itu jualan makanan-makanan ringan, minuman dingin kayak gitulah. Alat tulis juga ada. Mungkin kedepannya bakalan ada fotokopian. Terus ini seberangnya kantin. Kantin seberangnya ini ada lapangan rumput hijau. Ini kalau kondisi normal buat lapangan voli, cuman sekarang lagi libur juga nih. Kadang sini juga buat parkir motor. Itu masjid, terus selatannya itu ada yang biru-biru itu gudangnya penyimpanan lah meja kursi kayak itu. Saya ingatku. Terus yang di ujung sana itu ada lapangan basket. Yang gedung tinggi itu punyanya CCM sama The Ritz. Jadi yang kampus 2 itu masih rimbun ya, masih banyak pohon-pohonan, masih hijau lah, hijau, masih seger. Ini asrama. Sini ada 3 blok ya, 3 blok asrama, masing-masing 1, 2, 3, 4 lantai. Nggak tahu berapa kamar, banyak. Nah, ntar kita coba jalan yang ke sana. Terus sana ada WSN, sana ada tempat genset. Kita ke sini dulu. Masih tertutup atau terbuka ring. 4 lantai. Gang di antara 2 asrama. Itu asrama, yang sini juga asrama, sana lapangan basket. Asrama yang ini udah nggak dihuni jadinya ya rakopen. Dari luar sih masih layak lah, masih oke dari luar, tapi kalau udah masuk ke dalam udah nggak pernah dibersihin, nggak ada yang huni. Ini lapangan basketnya kayak gini ya, catnya udah mulai memudar. Semoga ntar kalau udah normal, pandemi udah berakhir, segera dicat ya, biar mainnya lebih semangat. Ada penerangannya kok, jadi kalau mau lembur main sampai malam bisa. Itu yang kelihatan gedung cat biru, itu gedung baru, gedung perkuliahan, kelas-kelas itu ya. Kita kembali ke jalan tengah. Oke, kita lanjut ya, lanjut ke arah tengah, arah barat. Ini jalan ke arah barat. Ini ada efek asap-asap, nggak perlu gun smoke. Ini kalau ke arah kanan ke WSN, terus lurus ke asrama. Kiri ini juga asrama pintu samping. Kita lurus saja dulu ya, ntar kita ke WSN. Itu WSN kos sana ada 10 kayaknya, sekitar 10. Terus ini asrama. Ada resepsionis ke arah kanan, blok 1, blok 2 ke arah kiri, ini yang blok 3 ke arah kanan. Nah, coba ke kiri aja dulu. Ini asrama blok 1, itu tulisannya semoga kebaca. Blok 1. Ini ada 4 lantai ya, yang tadi. Resepsionisnya di situ apa ya? Ya, ini ada beberapa motor terparkir nih. Ada motor penghuni sama petugas ya, jadi ada yang jaga. Jagain. Karena kalau kondisi normal ini boleh disewa buat nginep harian gitu. Ada beberapa juga mahasiswa, setahuku takmir masjid ya, takmir masjid kampus, yang ngurusin masjid. Dia juga dapat ruangan di dalam situ. Dipisahkan oleh sebuah pohon dan taman-taman. Ini lantai asrama blok 2. Itu tulisannya yang hijau kuning itu kelihatan lah ya. Itu udah nggak berpenghuni. Jadi yang apa namanya,
yang baru saja direnov, yang dibuka untuk umum. Kalau kondisinya normal, sekarang belum normal, belum dibuka. Itu yang asrama blok 3. Ini yang catnya paling baru nih di antara asrama yang lain. Blok 3 masih baru banget, sekitar 2 tahun apa ya, dulu 2018 itu udah mulai bisa dipakai, berarti 2 tahun ya, 2 tahun 3 tahun lah. Asrama blok 3 STMM MMTC. Ini bangunannya persis sama yang 1-2 tadi, cuman ini udah direnov aja, udah dipugar. Jadi catnya udah dibagusin, terus dipasang AC, kaca-kacanya udah dikinclongin lagi. Ini lobbynya, terus di dalam ada resepsionis. Ini harus ada di mana-mana ini. Belum boleh masuk ini. Tulisannya masih belum boleh masuk. Coba kita baca. Kebijakan dari pimpinan, mohon maaf sementara tidak menerima tamu dan ditutup untuk umum. Ya itulah. Tadi kan kita dari arah sana ya, yang tulis apa, arah panahnya udah hilang satu. Ini yang dari barat masih komplit. Resepsionis blok 1, blok 2, blok 3. Sorry ya kalau gambarnya agak goyang ya, namanya juga jalan-jalan. Ini ada talinya, kita lompatin aja. Asiknya kalau di kampus 2 gini, masih banyak pohonnya, adem, sepi banget ini. Ini kalau pas lagi normal, lagi jam-jam perkuliahan, sini sering buat parkir motor sampai penuh. Ya mungkin 300-400 motor ada lah kalau pada masuk semua. WSN, kodenya WSN, ini WSN 101. Kepanjangannya apa nggak ngerti. Kalau nggak salah WSN ini sempat dipakai sama BEM, kalau nggak MIM, kalau nggak FFM. Ya ini WSN 103. Terus ada WSN 104. Ini dulu ini dipakainya kalau pas kegiatan-kegiatan tertentu, kayak misal simulasi gitu, ada yang minjem sini lah. Terus kegiatan PKKMB gitu, panitia ada yang jadiin WSN ini buat basecamp. Yang dulunya mahasiswa dikasih izin buat nempatin, maksudnya nempatin itu buat UKM, buat kegiatan-kegiatan gitu ya, bukan buat pribadi. Sekarang izinnya udah dicabut. Ini WSN 106 tuh yang ada properti warna biru itu, ada meja sama kursi-kursi itu yang jendelanya somplak itu WSN 106. Dulu seringnya dipakai untuk panitia PKKMB, khususnya yang divisi teknik. Jadi dijadiin basecamp situlah buat mempersiapkan. Sampingnya ada WSN 107, dulu sempat dipakai divisi acara waktu PKKMB selama 2 tahun berturut-turut apa ya. Terus tahun berikutnya kayaknya udah gak dapet basecamp, udah dicabut izinnya. Jadi WSN ini seingatku aktif dipakai buat mahasiswa, kegiatan mahasiswa itu sekitar tahun 2015-2016 lah ya. Terus 2017 itu udah mulai dicabut izinnya. Mahasiswa udah nggak dikasih izin lagi buat memanfaatkan tempat ini. Itu WSN 108 ya, berarti 108, 109. Ini 2 WSN yang cukup ramai dulu waktu masih dapat izin buat basecamp UKM. Yang 108 itu dulu yang ramai itu kegiatannya anak rai gedek, kayak misal nyiapin properti kalau mau ada pentas kayak gitu. Terus yang satunya 109. Ini seingatku WSN pertama yang diizinin dipakai untuk UKM, untuk kegiatan mahasiswa. Ini WSN dulu dipakai UKM FOM, fotografi MMTC FOM. Dulu seingatku yang nyari izinnya itu Bang Andi, dia ketua FOM pada zamannya. Dapat izin dulu tempatnya kan nggak dipakai sama sekali. Terus mulai dibersihin sama anak-anak FOM, dirapiin lagi lah. Yang kotor-kotor dibersihin semua, dirapiin, terus dipakai buat basecamp ya, buat rapat, buat ngurusin administrasi segala macem. Dulu FOM di sini, buat kumpul-kumpul di sini. Dari kumpul-kumpul rapat sampai kumpul-kumpul bakar-bakar.
bakar-bakar sate ya, biasalah anak kos kalau ada acara makan-makan pasti rame. FOM dulu yang paling rame ini, yang pertama. Ya cuma bertahan sekitar 2 tahun lebih dikit lah, dari yang zamannya Bang Andi ketua FOM itu, terus tahun berikutnya dipegang Dayu, tahun berikutnya Novian, terus pindah dicabut izinnya, udah gak dapat itu ya BSN 109. Kayak gitulah ceritanya. Teman-teman yang dulu ikut FOM paham lah. BSN 110 ini paling ujung, paling jadi gudang. Kalau misalnya ada kursi-kursi yang udah rusak atau apa itu dimasukin ke dalam. Sini kalau siang asik, kan kalau malam ya horornya jangan ditanya. Ini di ujung sepi, nggak berpenghuni. Tuh ada, nggak tahu itu ruangan apa ujung. Ada toiletnya yang jelas. Di sebelah barat kampus itu ada sungai. Coba kita mendekat ya. BSN 109. Wah, masih ada satu stiker. Mas sayangnya papan namanya udah hilang ya, BSN 109. Tinggal ada ini. FOM. Nah, ini dulu yang nempatin. Fotografi MMTC. Kayak gini sekarang kondisinya sangat tidak terurus. Kosong. Ini BSN-nya FOM, terus geser. Ini dulu dipakai Rai Gedek sama MDC apa ya? Itu ada stikernya MDC. Oke teman-teman, kayaknya video kali ini yang ngomongin soal kampus 2 segini dulu. Semoga bermanfaat buat yang udah lulus. Ya ini buat jadi bahan nostalgia lah, mengenang masa lalu, lika-liku selama berada di kampus ini. Terus buat yang mahasiswa baru atau mungkin yang belum masuk, ya ini buat salah satu informasi tambahan. Kayak ginilah kondisi kampus di bagian belakang ya, di kampus 2. Thank you. Kalau ada salah mohon maaf, boleh dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah mau nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.